Diduga salah mendiagnosis, Rumah Sakit Santo Boromeus, Bandung, Jawa Barat dituntut keluarga pasien hingga 10 miliar rupiah. Tidak hanya pihak rumah sakit, beberapa dokter dan juga pihak laboratorium pun turut diadukan karena diduga menyebabkan pasien meninggal dunia. Dunia medis kembali diguncang dengan kasus dugaan malapraktik yang dilakukan dokter di Rumah Sakit Santo Boromeus, Bandung, Jawa Barat. Kasus bermula saat 26 September lalu, Surya Hadi, ayah almarhum Muhammad Gumilar, menggugat perdata rumah sakit tersebut untuk membayar ganti rugi imaterial senilai 10 miliar rupiah dan material 214 juta rupiah. Tidak hanya pihak rumah sakit, beberapa dokter dan pihak laboratorium pun turut diadukan. Menurut Surya Hadi, pada awal 2011, ia memeriksakan penyakit putranya ke Rumah Sakit Boromeus dengan keluhan benjolan di leher dan ketiak. Saat diperiksa, dokter mengambil 3 sampel dan menyatakan putranya Muhammad Gumilar terkena TBC kelenjar. Sesuai diagnosa itulah, Surya Hadi kemudian menjalankan pengobatan putranya untuk penyakit TBC kelenjar. Namun, bukan makin baik, kondisi putranya saat itu semakin menurun. Bahkan benjolan di tubuh pemuda itu bertambah. Kurang lebih berjalan hampir 4 bulan, 5 bulan, ternyata anak saya tuh nggak ada perubahan, nggak ada penyembuhan gitu ya, malah nambah benjolan-benjolan baru. Ya. Pada saat itu karena anak juga pengen cepat-cepat sembuh, dengan melihat kondisi begitu, kita coba ke herbal. Setelah 5 bulan, 4 bulan itu, kita coba lewat herbal, ternyata juga nggak ada hasilnya. Saya akhirnya balik lagi ke jalur medis, yaitu ke dokter Andre. Dia sebagai ahli spesialis paru, tapi bukan di Rumah Sakit Boromeus. September 2011, Surya Hadi pun mencari pendapat dokter lain di 2 rumah sakit. Begitu terkejutnya ketika ia diberitahu hasil pemeriksaan dengan preparat sampel yang sama dengan Rumah Sakit Boromeus bahwa anaknya ternyata terkena kanker kelenjar getah bening atau limfoma. Pakai pengantar dari Dr. Gideon, saya dapat dari Rumah Sakit Boromeus. Nah, yang blok utama ini, Dr. Gideon menyarankan untuk diperiksakan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, karena menurut beliau peralatannya lebih canggih. Nah, setelah diperiksakan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, ternyata hasilnya yang Rumah Sakit Hasan Sadikin, hasil labnya dengan labnya Immanuel ternyata sama. Bahwa anak saya itu dinyatakan limfoma apalah gitu ya, sejenis kanker lah. Nah, setelah tahu itu bukan TB ternyata. Jadi apa barang yang sama yang dinyatakan oleh Boromeus ini TB, ternyata barang yang sama itu juga oleh Rumah Sakit Immanuel sama Hasan Sadikin ternyata beda hasilnya. Malah yang Immanuel dengan Hasan Sadikin hasil labnya sama lah, kanker. Mei 2012, Muhammad Gumilar yang masih berusia 22 tahun meninggal dunia. Orang tua pasien mengaku pada awalnya beritikat baik terhadap rumah sakit. Namun karena respons dan penjelasan rumah sakit dirasa tidak memuaskan, keluarga almarhum akhirnya membawa kasus kematian anaknya yang diduga akibat salah diagnosis ke ranah hukum. Menanggapi hal ini, pihak Rumah Sakit Santo Boromeus dengan laboratorium Pramita memiliki fakta sendiri. Secara substansial mereka tidak sependapat dengan alasan gugatan yang menyatakan pasien meninggal akibat salah diagnosis. Desember 2010, Gumilar datang dengan keluhan benjolan di leher dan ketiak. Laboratorium kemudian mendiagnosis Gumilar terkena limfadenitis tuberkulosis atau TBC kelenjar dengan diagnosis pembanding limfoma maligna atau kanker kelenjar getah bening. Kedua penyakit itu memiliki gejala yang sama. Jadi karena memang benjolannya itu ada 3, ya, kebetulan pada saat itu yang diminta oleh dokter Andre ada 3, jadi kita akan mengambil 3 sampel. Ya, mungkin bisa berbeda atau mungkin sama. Nah, kebetulan Pramita ini mengerjakan sesuai dengan permintaan dari dokter Andre pada saat itu untuk mengambil di 3 tempat tersebut.
belum diagnosa akhir, belum diagnosa akhir, belum. Jadi itu menjadi bahan pertimbangan oleh klinisi untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Ya kita tahu bahwa fungsi kami adalah untuk membantu menegakkan diagnosa. Saya garis bawahi adalah membantu. Ya nanti klinisi akan mempertimbangkan dengan gejala klinik, dengan teknologi-teknologi yang lain untuk memastikan kepastian diagnosanya. Jadi di kami memang belum sampai tingkat akhir gitu, belum. Menurut pihak Rumah Sakit Boromius, selama pengobatan pasien menunjukkan perbaikan klinis, seperti kenaikan berat badan. Namun baru berjalan 3 bulan, pasien justru tidak menjalani pengobatan lanjutan. Pada saat terakhir kontrol kepada dokter kami di klinik rawat jalan, itu dokter menganjurkan suatu pemeriksaan CT scan toraks. Tetapi memang pasien almarhum Muhammad Gumilar tidak melakukan pemeriksaan itu dan tidak pernah kontrol lagi kepada dokter kami pada saat itu. Dan juga pemeriksaan itu sudah kami laksanakan sesuai dengan prosedur, bahwasanya terjadi perbedaan persepsi pembacaan di pemeriksaan patologi seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof. Luli, itu bisa saja penyakit itu bersamaan. Kini proses perdata di Pengadilan Negeri Bandung masih berjalan. Bagaimanapun kepergian putra tercinta masih menyisakan duka mendalam yang menyelimuti keluarga dan tak dapat tergantikan. Perasaan yang sangat berat saya rasakan. Makin kesini bukan makin tambah ringan, tambah berat. Ya meskipun proses hukum terus berjalan, namun duka akibat kepergian putra tercinta ini masih menyelimuti keluarga dari Muhammad Gumilar. Pastinya. Dan bagaimana tanggapan dari Rumah Sakit Boromius? Saksikan dalam lanjutan Sorotan Siang sesaat lagi. Pemirsa, meski proses hukum telah berjalan di Pengadilan Negeri Bandung, namun kepergian putra tercinta masih menyisakan duka mendalam yang menyelimuti keluarga almarhum Muhammad Gumilar. Sementara pihak Rumah Sakit Santo Boromius menyatakan diagnosis dapat saja berubah, apalagi gejala TBC kelenjar dan kanker kelenjar getah bening atau limfoma sangatlah mirip. Duka yang dirasakan Surya Hadi atas berpulangnya sang putra, almarhum Muhammad Gumilar, memang tak dapat tergantikan. Namun keluarga almarhum tetap berupaya menuntut pertanggungjawaban Rumah Sakit Boromius yang dinilai telah mengeluarkan diagnosis keliru, hingga akhirnya Muhammad Gumilar meninggal dunia di usia yang baru menginjak 22 tahun. Kepergian mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran itu memang menyisakan berjuta kenangan di mata keluarga. Kini, di kediaman keluarga Surya Hadi di Jalan Calung, Buah Batu, kamar almarhum dibiarkan tetap sama seperti dulu kala Gumilar masih hidup. Sang ibunda merasa sangat terpukul dengan kematian putra sulungnya itu. Keluarga merasa sangat kehilangan Gumilar yang semasa hidupnya dikenal pintar dan membanggakan. Perasaan yang sangat berat saya rasakan. Makin kesini bukan makin tambah ringan, tambah berat. Apalagi anak paling besar yang anak paling besar yang merupakan anak harapan kami, anak yang membanggakan. Karena dia itu sebetulnya anak yang manis dan anak yang pintar, yang mengerti keadaan orang tua. Dan anak yang punya teladan lah pokoknya. Di mata kami dia itu anak yang soleh dan anak yang membanggakan. Gimana kalau menurut saya tuh kakak tuh
sering ngajarin aja gitu, ngajarin sesuatu ya tentang makna hidup gitulah, pokoknya sering ngebimbing saya untuk jadi dari kecil nggak pernah berantem soalnya. Nggak pernah berantem saya tuh. Padahal cowok ya. Padahal cowok akur di rumah. Akur aja sama kamu, nggak pernah kalau misalnya suka band bareng. Tak hanya menuntut pihak rumah sakit, keluarga juga menuntut 5 dokter di Rumah Sakit Boromius dan Laboratorium Pramita, cabang Jalan R.E. Marta Dinata, Bandung. Pengacara keluarga korban, Hayun Sobri, melihat ada perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian karena salah mengeluarkan diagnosis sehingga terjadi kesalahan dalam pengobatan dan penanganan medis yang dijalani pasien. Bukti-bukti yang kami punyai adalah hasil lab. Baik itu lab dari pihak Rumah Sakit Boromius, hasilnya yang menyatakan TBC tadi. Kemudian lab dari Pramita sendiri juga ada. Lab dari pihak Rumah Sakit Immanuel juga kita ada. Dan hasil lab dari pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin kita juga ada. Nah, bukti-bukti itulah yang menjadi dasar kita untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan. Atas gugatan yang diajukan oleh keluarga Muhammad Gumilar, yakni ganti rugi material sebesar 200 juta lebih dan kerugian imaterial 10 miliar rupiah, pihak Rumah Sakit Boromius akan mempertimbangkan gugatan balasan. Sementara Komite Dokter Rumah Sakit Boromius selaku tergugat bersama pihak lab klinik Pramita sebagai pihak yang turut tergugat menjelaskan bahwa diagnosis dapat saja berubah. Dan ini dapat diketahui dengan serangkaian tes lanjutan. Apalagi gejala TBC kelenjar dan limfoma sangatlah mirip. Jadi misalnya ini, saat ini kita penyakit A, nanti timbul komplikasi lain penyakit B, itu bisa. Oleh karena itu di dalam diagnosa kita adalah diagnosa banding awalnya. Seperti yang dikemukakan pada pemeriksaan di Pramita kan diagnosa banding juga. Membedakan antara yang tadi dikatakan TBC dengan limfoma itu sangat sulit karena sama-sama ada kelenjar. Nah, itu yang tadi diminta oleh dokter yang pertama untuk melakukan testing. Hanya sayangnya beliau tidak datang lagi gitu. Sayangnya gitu. Kasus dugaan malapraktik ini kini sedang dalam proses mediasi dan masih menjalani proses hukum perdata di Pengadilan Negeri Bandung. Sementara terkait kode etik kedokteran, pihak Rumah Sakit Boromius juga masih menunggu keputusan dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Octavian Sonjaya, Joni Effendi, John Hendra, TV One mengabarkan.